Di gedung kepresidenan Korea, ketegangan saat ini pun tengah berlangsung. Melalui sambungan telepon, Kim Hak-won yang menerima kabar buruk berkata, "Apa maksud Anda? Investor Wall Street menarik dana mereka, tapi bukankah Kim Moo-hyuk hanya seorang rentenir?" Orang di telepon menanggapi, "Siapa dia itu tidak penting. Tapi yang penting, dia bisa memengaruhi Wall Street, dan Wall Street bisa memengaruhi politik Amerika. Pemerintah Korea sudah menjadikan musuh orang yang seharusnya tidak mereka sentuh." Tak lama kemudian, di tengah percakapan, ajudan Kim Hak-won pun datang dengan penuh kepanikan. "Pak Presiden, keadaan darurat. Modal asing kabur secara besar-besaran, pasar saham anjlok 10%, kepanikan terjadi di mana-mana." Kim Hak-won terkejut. "Apa? Bagaimana mungkin?" Ajudannya membalas, "Ini lebih parah dari krisis keuangan tahun lalu. Dulu modal keluar bertahap, tapi sekarang, semuanya ditarik sekaligus." Orang di telepon kemudian menyela, "Ho, sepertinya sudah dimulai. Saya harap Anda bisa menanganinya dengan baik. Sampai jumpa." Ajudannya berkata lagi, "Pak Presiden, Kementerian Keuangan AS menelepon. Mereka bilang, jika bantuan dolar akan ditunda." Kim Hak-won mengernyit, "Apa? Pemerintah AS? Kenapa bisa begitu?" Ajudannya sedikit menunduk, "Mereka tidak memberi alasan. Tanpa dana itu, negara kita bisa bangkrut." Ajudannya melanjutkan, "Langkah Wall Street membuat Eropa ikut menghentikan investasi dan menarik dana. Dengan kejadian ini, nilai tukar pun sudah tembus ke angka 1.800 won." Kim Hak-won menyela, "Bagaimana dengan langkah penanggulangan? Apa kita tidak bisa melakukan sesuatu?" Ajudannya menjawab, "Untuk sekarang, yang bisa kita lakukan hanya meminta pinjaman." Merasa menemui jalan buntu, sontak hal itu pun membuat Kim Hak-won sangat kesal. "Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Ajudannya merespon, "Han Ki-yong-yung dan Eva memberitahu bahwa mereka ingin negosiasi ulang perihal akuisisi Jungwoo Group dan Jaesung Bank." Sejenak Kim Hak-won pun menghela napas, lanjut dia berkata, "Hahaha, apa semua ini gara-gara kita menangkap Kim Moo-hyuk? Kau pikir aku akan percaya itu? Jadi, di mana dia sekarang?" Ajudannya sedikit menunduk, "Sekarang dia sedang diinterogasi oleh NIS." Kim Hak-won menimpali, "Kalau begitu, cepat bawa dia ke Blue House." Singkat cerita, Kim Moo-hyuk pun saat ini sudah berada di gedung kepresidenan Korea. Di sana, Kim Hak-won yang membuka percakapan bertanya, "Kau, siapa kau sebenarnya?" Kim Moo-hyuk tersenyum tipis, "Saya Kim Moo-hyuk, cucu Cheon Tae-san." Kim Hak-won mengernyit, "Bukan itu maksudku. Aku tahu kau pasti paham apa yang aku tanyakan kan?" Kim Moo-hyuk membalas, "Lalu harus bagaimana saya menjelaskannya? Bahwa saya orang yang sudah bekerja keras, dan membawa Anda sampai ke posisi sekarang. Lagi pula, saya yang menyediakan dana, opini publik, bahkan dukungan Han Ki-yong-yung." Kim Hak-won sedikit mengerut, "Kemarin terjadi baku tembak di tempatmu, dan bahkan kabarnya ada korban jiwa. Aku baru tahu belakangan ini, jadi kupanggil kau ke Blue House." Kim Moo-hyuk menimpali, "Lalu kenapa memanggil saya ke sini? Kalau saya bersalah, hukum saja, tapi kalau tidak, seharusnya Anda lepaskan saya." Kim Hak-won membalas, "Apa yang sebenarnya kau lakukan? Begitu kau ditahan NIS, semua investor Amerika langsung menarik dana mereka. Bahkan, pemerintah AS sampai menghentikan bantuan dolar." Kim Moo-hyuk menanggapi, "Ho, begitu ya? Sepertinya Korea Selatan akan terguncang lagi dari akarnya. Kira-kira siapa yang akan datang menolong kali ini?" Mendengar lontaran kata yang begitu tajam, sejenak Kim Hak-won pun dibuat tertegun, lanjut dia berkata, "Hentikan ini, apapun yang kau mulai." Kim Moo-hyuk menimpali, "Saya cuma rentenir, dengan sedikit hubungan dengan investor Han Ki-yong-yung. Masa Anda pikir saya yang membuat Amerika bergerak?" Kim Hak-won merespon, "Aku sudah puluhan tahun di dunia politik, aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi kau yang menarik semua benang ini." Kim Moo-hyuk tersenyum tipis, "Hoho, sepertinya Anda terlalu melebih-lebihkan saya." Kim Hak-won kemudian bangkit, dengan nada kesal ia berkata, "Cukup bicara omong kosong seakan kau tidak tahu apa-apa. Kalau begini terus, Korea bisa benar-benar runtuh. Apa kau ingin rakyat yang sudah menderita makin terpojok?" Kim Moo-hyuk mengernyit, "Kenapa Anda menyalahkan saya? Bukankah itu tanggung jawab Anda, dan bukan tanggung jawab saya?" Sontak jawaban itu pun membuat Kim Hak-won semakin kesal. Namun dalam ketidakberdayaannya, Kim Hak-won pun kembali duduk seraya menghela napas. Lanjut dia berkata, "Karena itu aku memintamu, apa yang kau inginkan? Apa yang bisa kulakukan?" Mendengar rengekan dari sang presiden, Kim Moo-hyuk dalam hati bergumam, "Ini seharusnya cukup untuk membuatnya tak menggangguku lagi. Kalau ku tekan terlalu jauh, kemungkinan dia bisa berbalik jadi musuh." Lanjut Kim Moo-hyuk berkata, "Baiklah, karena Anda terus mendesak saran dari saya, maka saya minta, basmi Azure Wind Society sepenuhnya dari Korea." Kim Hak-won terkejut, Apa yang kau katakan?" Kim Moo-hyuk menimpali, "Saya tidak peduli mereka ada di pihak pemerintah atau oposisi. Seret semuanya ke pengadilan. Sita aset mereka, cabut kekuasaan mereka, ambil semua privilege yang pernah mereka nikmati." Kim Hak-won menanggapi, "Aku juga ingin itu,
Tapi kita tidak bisa mencabut mereka sampai akar. Meski Lee Yong-hyun sudah mati, namun pengaruh mereka masih dalam. Paling jauh, kami hanya bisa menjadikan beberapa orang sebagai contoh di pengadilan. Kim Moo-hyuk menatap tajam, lalu berkata, "Kalau Anda tidak melakukannya, maka saya yang akan melakukannya. Selain itu, apa Anda mau menangkap saya setiap kali sesuatu terjadi, dan mengalami krisis seperti ini berulang kali? Lagi pula, ini yang diinginkan rakyat sekarang. Dengan tekad Anda, ini mungkin dilakukan. Jadi sekarang, silakan Anda pilih, kebangkrutan Korea, atau kehancuran Azure Wind Society." Kim Hak-won bertanya, "Kalau aku melakukan permintaanmu, apa kau akan mengembalikan keadaan seperti semula?" Kim Moo-hyuk menjawab, "Kalau Anda putuskan sekarang, tentu saya bisa melakukannya sekarang juga." Kim Hak-won terkejut, "Sekarang katamu, apa kau serius? Bahkan situasinya sudah separah ini, bagaimana caramu bisa melakukannya?" Kim Moo-hyuk membalas, "Boleh saya menelpon sebentar?" Tak lama setelah itu, Kim Moo-hyuk yang saat ini menghubungi Han Ki-yong-yung berkata, "Halo, ini aku, Hyung, kembalikan semuanya seperti semula, ku minta lakukan itu sekarang juga." Singkat cerita, tak lama setelah Kim Moo-hyuk berbicara di sambungan telepon, di waktu yang bersamaan, ajudan Kim Hak-won pun tampak mendapat panggilan dari seseorang. Bahkan dari gambaran raut wajahnya, ia pun terlihat seperti telah menerima kabar yang begitu mengejutkan. Setelah menerima sebuah kabar, ajudannya yang langsung menyampaikan berita tersebut berkata, "Pak Presiden, arus keluar modal asing sudah berhenti, harga saham dan nilai tukar berhenti jatuh dan mulai naik lagi." Mendengar kabar tersebut, sontak hal itu pun membuat Kim Hak-won terkejut, bahkan dia pun dibuat terheran-heran dengan apa yang telah dilakukan seorang pemuda yang tengah duduk di hadapannya. Sementara itu, Kim Moo-hyuk yang mulai bangkit dari duduknya berkata, "Pak Presiden, saya pamit dulu, dan juga, saya percaya Anda akan menepati janji." Merasa urusannya telah selesai, dengan langkah tenang, Kim Moo-hyuk pun mulai meninggalkan ruangan. Sementara di sisi lain, melihat keadaan Kim Hak-won yang hanya terdiam, ajudannya yang merasa khawatir bertanya, "Pak Presiden, apa Anda baik-baik saja?" Namun, Kim Hak-won yang diliputi kekesalan, dia pun berusaha untuk meluapkan emosinya. Lanjut Kim Hak-won berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan hanya dengan satu telepon, bagaimana bisa mengguncang Korea Selatan seperti ini?" Kim Moo-hyuk yang hanya seorang pemuda itu, sebenarnya apa yang dia lakukan? Cerita berpindah ke Gedung Putih di Amerika. Han Ki-yong-yung yang saat ini sudah berada di tempat tersebut, ia mendapat instruksi langsung dari Kim Moo-hyuk untuk membicarakan negosiasi. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Robert Rubin, Han Ki-yong-yung yang membuka percakapan berkata, "Pak Menteri, sekarang Anda bisa melanjutkan bantuan ke Korea Selatan." Rubin menanggapi, "Baguslah, karena kejadian ini, Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan terus menekan saya. Mereka khawatir, jika Korea Utara akan bergerak saat krisis." Rubin melanjutkan, "Saya sudah menepati janji saya. Jadi sekarang giliran Anda." Han Ki-yong-yung tersenyum tipis. "Tentu saja, setelah masalah Korea Selatan selesai, bos akan datang ke Amerika." Rubin menimpali, "Krisis ekonomi Asia Timur sedang mengguncang Rusia. Amerika sudah berinvestasi besar di sana. Namun sekarang, dampaknya berbalik seperti bumerang. Jadi kali ini, bos Anda harus menyelamatkan ekonomi Amerika." Berpindah ke kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, setelah menerima perintah langsung dari sang presiden, beberapa anggota dari kejaksaan pun datang menemui Bae Beom-gyu di kantornya. "Kepala Kejaksaan Bae Beom-gyu, kami membawa surat perintah penggeledahan dan penyitaan, sekaligus surat perintah penangkapan, jadi Anda harus ikut bersama kami." Bae Beom-gyu bereaksi, "Apa maksud semua ini? Aku Kepala Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, berani-beraninya kalian mencoba menangkapku. Siapa yang menyuruh kalian?" Yun Chang-ho menimpali, "Aku yang memberi perintah." "Lalu kenapa?" Bae Beom-gyu terkejut, "Apa, Jaksa Agung? Apa maksudnya ini?" Yun Chang-ho menjawab, "Perintah ini langsung turun dari Blue House. Semua pihak yang terhubung dengan Azure Wind Society di pemerintahan dan dunia politik, harus ditangkap dan dibersihkan sampai ke akar-akarnya, dan kebetulan sekali, kau target pertama kami." Yun Chang-ho melanjutkan, "Karirmu benar-benar melesat berkat Azure Wind Society kan, dari jaksa daerah rendahan, sampai menjadi Kepala Kejaksaan Distrik Pusat Seoul hanya dalam 15 tahun, sungguh promosi yang luar biasa cepat. Selain itu, bukankah kau juga sering sesumbar, kalau kursi Jaksa Agung berikutnya adalah milikmu? Tapi kuharap kau jangan terlalu kecewa, karena sebentar lagi, kau akan berkumpul kembali dengan para anjing peliharaan perkumpulan itu di penjara." Singkat cerita, meskipun Bae Beom-gyu terus merengek meminta dilepaskan, namun demi menegakkan hukum, Yun Chang-ho pun dengan sikap tegas menyeretnya untuk dibawa ke pengadilan. Dengan demikian, tak seorang pun mampu menghentikan kejatuhan Azure Wind Society. Teror tengah malam yang belum pernah terjadi sebelumnya di pusat kota, sontak memicu kemarahan seluruh negeri. Untuk menangani masalah tersebut, bahkan sampai melibatkan beberapa lembaga terkait,
mulai dari kejaksaan, polisi, NIS, Badan Audit dan Inspeksi, hingga Direktorat Pajak Nasional, dikerahkan untuk memburu anggota perkumpulan yang menyusup ke dunia politik dan pemerintahan. Bahkan anggota dewan pun tak luput. Tanpa memandang partai, para anggota dewan terpaksa menyetujui mosi penangkapan satu demi satu, demi untuk membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan perkumpulan itu. Selama setengah abad, Azure Wind Society mengendalikan Korea dari balik bayangan, dan kini, nama mereka akhirnya mulai dihapus dari tanah Republik Korea. Cerita lalu berpindah ke rumah kediaman Ketua Cheon. Di ruang kantornya, Cheon Taesan yang membuka percakapan berkata, "Mu-hyuk, terima kasih, akhirnya kau membalas dendam putriku. Sekarang aku merasa bisa meninggalkan dunia ini tanpa penyesalan." Kim Mu-hyuk tersenyum tipis. "Ah, ini juga demi orang tua saya. Lagi pula, tanpa bantuan kakek, semua ini sangat mustahil terjadi." Cheon Taesan membalas, "Kaulah yang paling banyak menanggung penderitaan selama semua ini. Tapi mulai sekarang, lepaskan kematian Misok dari hatimu, dan jalani hidupmu sendiri dengan baik. Itulah permintaan terakhirku." Mendengar pernyataan sang kakek yang penuh makna, sejenak hal itu pun membuat Kim Mu-hyuk tertegun. Lanjut dia berkata, "Baik, kakek, tolong jangan memikirkan hal lain lagi, dan fokuslah memulihkan kesehatan. Saya akan mengurus semuanya, dimulai dari bisnis di Myeongdong." Singkat cerita, setelah beberapa waktu melakukan perbincangan, Kim Mu-hyuk pun akhirnya mulai meninggalkan ruangan. Namun, Kim Mu-hyuk yang tampak penuh pemikiran, dalam hati dia bergumam, "Kakek khawatir bahkan setelah dirinya meninggal, aku akan terus memburu Cheon Suman dan Cheon Suhan." Dia tahu betul, meski balas dendamku terhadap Azure Wind Society telah selesai, aku tak akan membiarkan kedua orang itu lolos begitu saja. Namun di tengah gumamannya, Kim Mu-hyuk dikejutkan dengan kehadiran Sekretaris Ha yang tanpa ia sadari. Dengan langkah pelan, Sekretaris Ha pun mulai menghampirinya. Sementara di sisi lain, Kim Mu-hyuk yang melihat keadaan Sekretaris Ha berkata, "Direktur Ha, kenapa kau sudah keluar dari rumah sakit? Bukankah kau terkena luka tembak?" Sekretaris Ha membalas, "Saya baik-baik saja. Lagi pula, cedera seperti ini sudah biasa bagi saya." Kim Mu-hyuk sedikit menunduk, "Direktur Ha, terima kasih karena telah melindungi kakekku. Meski balas dendamku berhasil, kalau sesuatu terjadi pada beliau, aku pasti akan hidup dalam penyesalan dan kebencian terhadap diri sendiri seumur hidup." Sekretaris Ha menanggapi, "Ketua sudah seperti orang tua bagi saya, beliau memberiku kehidupan baru. Oleh karena itu, saya rela mempertaruhkan segalanya demi beliau." Kim Mu-hyuk tersenyum tipis, "Baiklah, mulai sekarang, aku juga akan terus mengandalkanmu untuk menjaga kakek." Singkat cerita, setelah hari mulai gelap, Kim Mu-hyuk pun mendatangi sebuah pelabuhan. Di tempat tersebut, ia menemui Sekretaris Ma yang telah berhasil menangkap Sanggi. Penangkapan tersebut dilakukan karena disinyalir Sanggi adalah salah satu anggota dari Azure Wind Society. Sementara itu, Sekretaris Ma yang memberikan penjelasan berkata, "Tuan muda, berdasarkan informasi pribadi yang Anda berikan, kami menemukan pria ini bekerja sebagai anggota rendahan Azure Wind Society. Bahkan kabarnya, dia juga membantu operasi Watanabe." Kim Mu-hyuk menatap tajam, lalu berkata, "Kerja bagus." Dia melanjutkan, "Halo, Park Sanggi, senang bertemu lagi. Mungkin kau tak mengenalku, tapi aku mengenalmu terlalu baik. Kita sudah saling mengenal lebih dari 10 tahun, kita sering minum bersama, makan bersama, bahkan selamat dari maut bersama. Kita ini nyaris seperti saudara, tapi tak kusangka, orang sepertimu yang akan membunuhku." Sungguh ironis, Kim Mu-hyuk menambahkan, "Mungkin terasa tidak adil, mati karena kejahatan yang bahkan belum kau lakukan. Tapi aku tak punya pilihan, karena jika aku membiarkanmu tetap hidup, itu hanya akan membuatku merasa tidak tenang. Jadi sekarang, ku ucapkan selamat tinggal, Sanggi. Kaulah penutup dari balas dendamku." Mendengar ancaman yang tampak begitu nyata, sontak hal itu pun membuat Sanggi ketakutan, matanya menatap kosong, wajahnya kian memucat, seakan tak kuasa menghadapi maut yang akan segera ia temui. Namun mengingat pengkhianatan Sanggi di kehidupan sebelumnya, bagi Kim Mu-hyuk inilah balasan yang setimpal. Seperti cara Sanggi membunuhnya di masa lalu, Kim Mu-hyuk pun menggunakan cara yang sama untuk melenyapkannya. Karma yang telah Sanggi tanam di kehidupan yang dulu, kini harus ia tuai melalui tangan Kim Mu-hyuk sendiri. Namun Kim Mu-hyuk yang penuh dengan kewaspadaan, ia pun meminta Sekretaris Ma untuk mematahkan beberapa anggota tubuh Sanggi. Hal itu dia lakukan, supaya Sanggi tak bisa lagi menampakkan diri di dunia ini. Bahkan ia pun meminta Sekretaris Ma untuk membuang mayat Sanggi jauh ke pulau terpencil. Tak lama kemudian, Kim Mu-hyuk yang menerima panggilan berkata, "Halo, Kyongyung Hyung, aku baru saja akan menelponmu." Han Kyongyung menimpali, "Mu-hyuk, Rusia resmi mendeklarasikan moratorium seperti yang kau bilang. Dengan kejadian ini, para investor di sini yang menanam uang di Rusia sekarang panik total. Jadi Mu-hyuk, kau harus segera datang ke Amerika."
Aku sudah mengirim jet pribadi ke Korea, naik pesawat itu dan datang secepat mungkin. Kim Moo-hyuk membalas, baiklah, sampai jumpa di New York. Dalam hati Moo-hyuk melanjutkan, pada tahun 1998, Rusia yang sedang mengalami krisis finansial akibat jatuhnya harga minyak, dan dampak krisis finansial Asia, tiba-tiba mendeklarasikan moratorium utang luar negeri jangka pendek mereka saat masih bernegosiasi dengan IMF. Beruang kutub yang tertidur itu membalik seluruh papan permainan. Melihat keadaannya yang sudah seperti ini, sekarang waktunya memenuhi janji yang kubuat untuk menekan pemerintah. Alasan aku bahkan bisa mengancam presiden, adalah karena saat ini kami berada di era IMF. Sementara uang, tepatnya dolar, adalah kata lain dari kekuatan dan kekuasaan. Namun begitu mereka berhasil mengatasi krisis IMF, dan membangun fondasi yang mampu menahan tekanan, presiden pasti akan mencoba memasang rantai padaku lagi. Begitulah sifat kekuasaan. Kim Moo-hyuk melanjutkan, balas dendam terhadap Azure Wind Society memang penting, tapi itu hanyalah salah satu tujuanku. Lagi pula, aku tidak berniat mengakhiri kehidupan keduaku, hanya dengan balas dendam kecil di negeri sempit ini. Dunia ini sangatlah luas, dan uang serta peluang melimpah di mana-mana. Cerita berpindah ke sebuah gedung. Di sana, tampak beberapa orang yang tengah melangsungkan pertemuan, di tengah hiruk-pikuknya ketenangan dunia. Namun kebanyakan orang tidak menyadarinya. Tetapi ada kekuatan yang menggerakkan dunia dari balik bayangan, yang mana di antaranya, keluarga Rothschild yang tersebar di seluruh dunia, keluarga Medici dari Italia, keluarga Rockefeller dari Amerika, keluarga Wallenberg dari Swedia, dan sosok yang menyatukan seluruh keluarga rival itu menjadi sebuah aliansi, tak lain adalah keluarga Habsburg, keluarga yang menguasai Eropa selama lebih dari 600 tahun, di tempat yang tak diketahui siapapun. Sebuah pergerakan besar mulai bergerak perlahan. Sementara itu, Rothschild yang membuka percakapan berkata, "Hoho, sudah lama sejak kita berkumpul seperti ini." Rocky menanggapi, "Benar, ini pertama kalinya sejak Perang Teluk bukan?" Waktu benar-benar cepat berlalu. Rothschild berkata lagi, "Kita harus memastikan regulasi perbankan itu dicabut." Sebelum Phil Klein meninggalkan jabatannya, Wallenberg merespon, "Tentu saja, bukankah memang itu alasan kita menjadikan pria itu presiden?" Rothschild tersenyum tipis, "Yah, kita tidak bisa bergerak sebebas yang kita inginkan. Karena Glass-Steagall Act itu, jadi kali ini, undang-undang itu harus benar-benar dicabut." Rocky menyela, "Phil tak lebih dari boneka kita. Kenapa kau mengkhawatirkan sesuatu yang pasti akan terjadi?" Rothschild menghela napas, "Kau memang selalu santai, benar-benar khas orang Yahudi." Wallenberg menimpali, "Tak perlu saling bertengkar, begitu undang-undang itu dicabut, kita akan memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sama seperti masa lalu." Lorente menambahkan, "Yang lebih penting, apakah kalian mendengar rumor itu?" Katanya, ada seorang pria timur yang sedang mempermainkan para petinggi Wall Street di telapak tangannya. Rothschild menanggapi, "Yah, aku menerima laporannya. Charlie, begitu namanya. Kabarnya, dia menghasilkan kekayaan besar selama krisis finansial Asia Timur." Wallenberg menambahkan, "Benar, dan yang mengejutkannya lagi, ku dengar usianya bahkan masih 20-an. Rocky menyela, "Bakatnya luar biasa untuk anak semuda itu. Dia orang Jepang? Atau mungkin Cina?" Lorente mengoreksi, "Bukan, katanya dia orang Korea." Wallenberg mengernyit, "Korea katamu, negara kecil yang terjepit di antara Jepang dan Cina itu, jadi bagaimana dengan pria timur ini?" Lorente menjawab, "Saat ini dia memang belum berarti apa-apa, tapi melihat pergerakannya, aku merasa suatu hari nanti, dia mungkin akan bentrok dengan kita." Rothschild tertawa puas, "Hahaha, oh Lorente, apa kau mulai pikun? Kenapa kau begitu serius memikirkan hal konyol seperti itu?" Wallenberg menambahkan, "Seorang individu dari negara kecil seperti Korea melawan kita, itu sama mustahilnya dengan Hitler bangkit kembali." Lorente sedikit mengerut, "Jangan lengah, kalian juga bisa merasakannya bukan? Era yang benar-benar berbeda sedang mendekat, zaman berubah dengan sangat cepat. Lihat saja, betapa banyak dunia berubah dalam 10 tahun terakhir, jadi kita harus siap menghadapinya." Wallenberg mendengus kecil, "Cih, tak perlu terlalu takut. Lagi pula, apa yang perlu dikhawatirkan selama kita bergerak bersama?" Rothschild merespon, "Benar, Lorente, sepertinya kau terlalu berhati-hati. Bahkan Hitler sendiri hidup kembali, dia tetap tidak akan mampu melawan kita." Wallenberg menyela, "Baiklah, cukup membahas orang yang tidak penting. Dan sekarang, mari bicara soal Rusia." Pemabuk tua Yeltsin itu kesehatannya mulai memburuk, dan ekonomi mereka juga sedang kacau. Sementara itu, Rothschild yang mengalihkan pandangannya bertanya, "Madam, apa ada sesuatu yang terjadi?" Tegas Madam Leona menjawab, "Pria Korea bernama Charlie itu, ku minta awasi dia dengan ketat." Sementara di tempat lain, Kim Moo-hyuk saat ini tengah berkunjung menemui Eva. Di sana, Eva yang menyampaikan perkembangan pekerjaannya berkata, "Bos,
Aku sudah menandatangani kontrak final dengan lembaga penjamin simpanan Korea. Dengan begitu, proses merger antara Bank Jesung dan Bank Aehwan kemungkinan memakan waktu sekitar 6 bulan. Jadi bos, kita harus memindahkan seluruh kredit macet ke pemerintah dan menegosiasikan rasio kepemilikan saham. Kim Woo-hyuk tersenyum tipis. Ho, ku ucapkan selamat, akhirnya keinginanmu tercapai juga ya. Eva membalas, yah, semua ini berkatmu bos. Eva melanjutkan, oh ya, sepertinya aku juga harus pergi ke Hong Kong sebentar. Aku perlu menyelesaikan urusan dengan Peregrine, dan ada seseorang yang harus kutemui. Kim Woo-hyuk bertanya, oh, siapa itu? Eva menjawab, dia perwakilan pejabat tinggi Cina. Aku butuh sedikit bantuan untuk proses akuisisi Peregrine. Kim Woo-hyuk menanggapi, baiklah, aku sendiri akan berada di Amerika beberapa hari, jadi beri detailnya setelah kita sama-sama kembali. Eva merespon, ah, berarti kita tidak akan bertemu untuk sementara waktu, jadi, kamu mau menginap malam ini kan? Kim Woo-hyuk menanggapi, hoho, baiklah, biar ku temani kau bermain malam ini. Singkat cerita, keesokan harinya, dengan menggunakan pesawat jet pribadi, Kim Woo-hyuk pun akhirnya tiba di Amerika. Dengan langkah tenang, ia pun perlahan mulai menuruni tangga pesawat. Sementara itu, Eric Clarke yang sudah menunggu kedatangannya berkata, halo bos, selamat datang kembali. Di dalam mobil Eric melanjutkan, oh ya bos, saya dengar kerja Anda di Korea benar-benar luar biasa. Kim Woo-hyuk menanggapi, anggap saja aku sedang hoki. Selain itu, aku pergi ke Amerika terlalu mendadak, sampai-sampai belum sempat mengucapkan terima kasih dengan benar. Dan juga, insiden baku tembak itu juga sudah dibereskan tanpa masalah. Jadi jangan dipikirkan lagi. Eric tersenyum tipis, hoho, aku sempat khawatir karena itu negara bebas senjata. Tapi syukurlah semuanya berjalan lancar. Kim Woo-hyuk menimpali, oh ya, kelihatannya kalian berhasil mendapatkan kontrak besar pertama dengan pemerintah Amerika. Apa kalian akan pergi ke Kosovo? Eric sedikit mengangguk, benar, kami akan membantu pasukan Amerika yang ditempatkan di Kosovo, sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB. Selain itu, syarat kontraknya juga bagus, dan wilayahnya juga tidak terlalu berbahaya. Kim Woo-hyuk menanggapi, syukurlah, aku yakin kalian akan bekerja dengan baik. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya tiba di kantor Dream High. Melihat kedatangan Kim Woo-hyuk, Han Kyong-yung pun terlihat tak kuasa menahan haru. Saking antusiasnya, dia pun langsung berlari dan memeluk Kim Woo-hyuk dengan erat. Wah, sudah lama sekali, Kim Woo-hyuk merespon. Haha, Hyung, lama tak bertemu. Setelah duduk bersama, Han Kyong-yung dengan nada penasaran bertanya, Woo-hyuk, bagaimana urusan di Korea? Apa sekarang semuanya sudah selesai? Kim Woo-hyuk menjawab, tentu saja sudah. Aku tak perlu lagi mengkhawatirkan bisnis itu. Terima kasih juga atas kerja kerasmu. Han Kyong-yung merespon, hoho, aku sebenarnya tidak melakukan banyak hal. Lagi pula, Wall Street memang berutang beberapa bantuan padaku, jadi mereka cuma membalasnya. Tapi sepertinya, pemerintah Amerika tidak berpikir begitu. Menteri Keuangan Rubin ingin bertemu denganmu. Han Kyong-yung melanjutkan, perlu kau tahu, Menteri Rubin bukan orang sembarangan. Dia sudah lama berkecimpung di Wall Street, dan tahu semua trik permainan di sana. Dia juga berhasil bertahan melewati banyak penyelidikan dan tekanan politik di Washington. Jadi ku minta kau harus hati-hati, jangan sampai dia menelanmu hidup-hidup. Singkat cerita, setelah mendapat beberapa informasi dari Han Kyong-yung, Kim Woo-hyuk pun saat ini sudah tiba di salah satu hotel di Amerika. Kedatangannya ke tempat tersebut, tak lain adalah untuk menemui Menteri Keuangan Robert Rubin. Kendati demikian, melihat hotel mewah di hadapannya, Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, Plaza Hotel, ruangan tempat Plaza Acor tahun 1985 diputuskan, kesepakatan yang membuat mata uang Jepang dan Jerman menguat, dan sekaligus mengubah arah ekonomi dunia. Kalau dipikir-pikir, apa yang sebenarnya diinginkan pemerintah Amerika dariku di tempat ini? Cerita berpindah ke dalam ruangan hotel. Di sana, Rubin yang menyambut langsung kedatangan Kim Woo-hyuk berkata, Tuan Kim, selamat datang. Akhirnya kita bertemu juga. Kim Woo-hyuk membalas, terima kasih, senang bertemu dengan Anda, Tuan Menteri. Rubin tertawa kecil, hahaha, sungguh suatu kehormatan bagi saya, bisa bertemu pemilik Dream High. Kim Woo-hyuk menimpali, hoho, kehormatan ini milik saya. Bisa mengadakan pertemuan pribadi dengan Menteri Keuangan Amerika, sekaligus orang yang mengendalikan ekonomi AS. Dalam gumamannya Woo-hyuk melanjutkan, dia pria yang berada di garis depan ledakan ekonomi era pemerintahan Bill Clinton. Walau dikritik karena terlalu memihak Wall Street, namun ekonomi Amerika di tahun 90-an tumbuh sebesar kritik yang diterimanya. Beberapa saat kemudian, Rubin yang melanjutkan percakapan berkata, Tuan Kim, saya cukup kesulitan karena permintaan yang dikirim Dream High waktu itu, Departemen Luar Negeri dan Pentagon sampai gempar karenanya. Kim Woo-hyuk menanggapi,
Betul, saya benar-benar berutang besar atas bantuan itu. Jika ada cara untuk membalasnya, tolong katakan saja. Rubin dengan gesturnya merespon, apa Anda mengenal perusahaan bernama Fulton Capital Management? Mendengar pertanyaan tersebut, Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, Fulton Capital Management, perusahaan investasi yang pernah melesat di Wall Street. Mereka meluncurkan dana arbitrase obligasi global menggunakan model matematika canggih, dan bahkan menghasilkan keuntungan 30 kali lipat hanya dalam 3 tahun. Namun pada tahun 1998, mereka bangkrut akibat moratorium Rusia. Setelah membeli obligasi Rusia secara berlebihan, lanjut Kim Woo-hyuk berkata, "Ho, siapa yang tidak mengenal mereka? Bukankah itu hedge fund tempat para jenius berkumpul dan menghasilkan keuntungan fantastis?" Rubin membalas, "Kalau begitu, sepertinya pembicaraan ini akan cukup singkat. Saat ini, Fulton Capital mengalami kerugian besar akibat Rusia. Bukan cuma Rusia, situasi ini bahkan bisa menjatuhkan pasar finansial Amerika. Sementara pendapat utama di Dewan Bank Sentral AS adalah agar 16 bank Wall Street membentuk konsorsium untuk menyuntikkan dana talangan. Tapi masalahnya, para serigala Wall Street itu punya kepentingan masing-masing, dan itu membuat semuanya jadi kacau." Kim Woo-hyuk sedikit mengerut, lalu bertanya, "Kalau itu keputusan Dewan Bank Sentral, bukankah bank-bank Wall Street tak akan berani menolak?" Rubin menjawab, "Masalahnya tidak sesederhana itu. Para serigala Wall Street saat ini sedang berusaha melahap Fulton Capital dengan harga murah. Tentu saja Fulton menolak. Tapi setelah insiden ini terbongkar ke publik, aliansi antar bank mulai retak." Kim Woo-hyuk bertanya lagi, "Jadi, peran apa yang Anda inginkan dari saya?" Rubin menjelaskan, "Saya ingin Dream High ikut dalam konsorsium ini. Anda hanya perlu meminjamkan dana kepada bank-bank Wall Street. Mereka sendiri sudah menderita kerugian besar. Dan bahkan, beberapa ratus juta dolar sangat berarti bagi mereka sekarang." Mendengar permintaan tersebut, Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, "Ho, jadi singkatnya, dia ingin aku menjadi penyandang dana bagi bank-bank Amerika?" Lanjut Kim Woo-hyuk bertanya, "Berapa skala dana talangan yang diperkirakan?" Rubin menjawab, "Kami memperkirakan sekitar 3,65 miliar dolar." Kim Woo-hyuk membalas, "Apa itu cukup? Melihat besarnya kerugian mereka?" Rubin menanggapi, "Selama mereka tidak melikuidasi posisi investasinya, kerugian itu belum menjadi kenyataan. Dewan Bank Sentral dan Kementerian Keuangan percaya bahwa selama ada cukup waktu dan margin, ditambah dana untuk membayar investor yang ingin menarik uang mereka, semuanya pasti akan cukup." Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, "Hoho, dia benar-benar pandai bicara." Lanjut Kim Woo-hyuk berkata, "Namun, setahu saya, bukankah utang Fulton mencapai lebih dari 1 triliun dolar? Dan Anda berniat memadamkan kebakaran sebesar itu hanya dengan dana sebanyak itu?" Dalam batinnya Woo-hyuk melanjutkan, "Padahal kenyataannya, Fulton Capital sebenarnya bisa selamat hanya dengan suntikan dana 500 juta dolar, tapi Rubin tidak mengetahui masa depan." Kim Woo-hyuk berkata lagi, "Jika Fulton Capital jatuh, pasar finansial Amerika akan ikut runtuh, dan jika Amerika jatuh, maka pasar keuangan dunia akan terseret ke dalam depresi besar." Mendengar pernyataan tersebut, tanpa berkata sepatah kata pun, Rubin hanya bisa tertunduk dalam diam. Sementara di sisi lain, Kim Woo-hyuk yang terlihat sangat tenang, dia mencoba untuk memahami situasi. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, dengan keputusannya Kim Woo-hyuk pun mulai kembali bicara, "Baiklah, jika Dream High ikut berpartisipasi, kami tidak akan membiarkan Fulton Capital bangkrut. Kami akan mengakuisisi 100% saham Fulton senilai 400 juta dolar, dan mengembalikan pokok investasi seluruh investor. Entah itu 10 miliar, atau 100 miliar dolar, kami akan menanganinya tanpa bantuan pemerintah." Sontak Rubin terkejut, "Apa katamu? Tanpa bantuan pemerintah? Maksud Anda seluruh dananya ditanggung sendiri?" Kim Woo-hyuk menanggapi, "Bukankah itu lebih baik, daripada pemerintah dikritik karena menyelamatkan hedge fund dengan dana talangan? Saya juga yakin, di White House sendiri juga ada banyak penolakan terhadap pembentukan konsorsium bank ini. Di antara dua pilihan ini, pemerintah Amerika memberikan bailout terbesar dalam sejarah kepada sebuah hedge fund, atau perusahaan investasi lain seperti Dream High mengakuisisinya. Menurut Anda, mana yang akan menerima kritik publik lebih sedikit?" Dalam batinnya Woo-hyuk melanjutkan, "Dan memang benar, penyuntikan dana talangan ke Fulton nantinya akan menjadi presiden buruk bagi bank-bank Amerika, dan pria bernama Rubin ini, sehebat apapun dirinya, dia tidak akan bisa mengalahkan seseorang yang mengetahui masa depan." Sementara itu, Rubin yang menyetujui kesepakatan tersebut berkata, "Baiklah, saya akan membicarakan ini dulu dengan Dewan Bank Sentral." Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, "Pada saat ini, Amerika sebenarnya tak jauh berbeda dari Korea. Menyelamatkan perusahaan Wall Street yang dikelola sembarangan atas nama bailout, pada akhirnya menjadi bom yang meledakkan krisis finansial di tahun 2008. Satu-satunya perbedaan antara Amerika dan Korea adalah,
Amerika punya kemampuan curang untuk mencetak dolar sesuka hati, tapi bahkan situasi ini pun bisa kujadikan kesempatan untuk menghasilkan kekayaan besar. Dan entah kenapa, aku merasa sebentar lagi harus pergi ke negeri beruang kutub yang tertidur. Bahkan nampaknya, ada seseorang di sana yang harus kutemui terlebih dahulu. Cerita kemudian berlanjut ke sebuah tempat. Setelah melakukan negosiasi dengan Menteri Keuangan Robert Rubin, Kim Moo-hyuk pun melanjutkan pertemuan dengan Andrew Gigante. Namun saat ia hendak memasuki ruangan, seorang penjaga dengan cepat langsung menghadangnya. "Berhenti, Anda mau kemana?" Kim Moo-hyuk membalas, "Aku ada janji dengan bosmu." Penjaga itu merespon, "Maaf, Anda tidak bisa masuk sembarangan." Sementara itu, melihat bosnya yang diperlakukan tidak pantas, dengan sigap sekretaris Ma pun menepis tangan dari penjaga tersebut. Dengan terjadinya sedikit gesekan, situasi pun menjadi kian memanas. Namun di tengah ketegangan, seorang pria yang muncul di balik pintu, meminta penjaga itu untuk membiarkan mereka masuk. Meski begitu, Kim Moo-hyuk yang penuh dengan kehati-hatian, dengan isyaratnya, dia meminta sekretaris Ma dan Eric untuk tetap waspada. Dengan langkah tenang, akhirnya Kim Moo-hyuk pun mulai memasuki ruangan. Sementara di dalam, Andrew Gigante yang menyambut kedatangannya berkata, "Hei, bro, selamat datang. Senang bisa bertemu denganmu." Kim Moo-hyuk membalas, "Ho, sudah lama ya, Andrew. Selain beberapa panggilan telepon, kita benar-benar lama tidak bertemu." Andrew menanggapi, "Yah, mungkin sudah lebih dari setahun." Kim Moo-hyuk bertanya, "Oh ya, bagaimana dengan bisnismu? Apa semuanya lancar?" Andrew menjawab, "Begitulah, seperti biasa, sulit menjalankan bisnis dengan benar, karena FBI terus mengawasi kami." Andrew melanjutkan, "Hei, pelayan, bawakan wine yang tadi kubicarakan." Andrew berkata lagi, "Wine-nya bagus kan? Aku sengaja menyimpannya untuk kunjunganmu ke New York. Aku masih berutang budi, karena kau sudah menyelamatkan keluargaku." Kim Moo-hyuk dalam hati bergumam, "Ho, sambutan hangat Andrew memang ada alasannya. Setahun yang lalu, saat pertama kali aku bertemu dengannya, aku memang sudah mengetahui latar belakang keluarga pria ini, mafia bersembunyi di balik bisnis legal, dan bertindak sebagai jalur lobi dalam politik Amerika. Meski begitu, hubungan dengan mafia New York akan menjadi keuntungan besar untuk ekspansiku di Amerika, dan saat aku memberikan informasi bahwa ada pengkhianat di dalam jajaran tinggi keluarganya, Andrew langsung mulai memburu mata-mata itu, sampai akhirnya, dia berhasil menemukan si pengkhianat dalam keluarganya. Tapi aku tidak pernah bertanya bagaimana dia membereskannya." Lanjut Andrew berkata, "Orang itu hampir menyerahkan seluruh rahasia bisnis kami. Kalau itu terjadi, kami pasti dalam bahaya besar. Berkatmu, kami berhasil lolos dari krisis besar. Tapi ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di Jepang?" Namun muncul dalam kasus pembantaian besar di kelompok Yakuza terbesar. Kim Moo-hyuk tersenyum tipis, "Aku cuma sedang mengurus urusan pribadi, namun Yakuza ikut terseret dalam prosesnya." Andrew membalas, "Kalau butuh bantuan kami untuk urusan begitu, tinggal bilang saja, kami akan membantu kapan saja." Namun di tengah percakapan, tiba-tiba muncul beberapa orang yang datang ke ruangannya. Sementara itu, Andrew yang juga melihat kedatangan mereka berkata, "Ho, kurasa dia sudah datang, tenang saja, mereka pengawal ayahku." Tak lama kemudian, muncul sosok pria tua yang baru saja tiba. Melihat kehadirannya, Kim Moo-hyuk dalam hati bergumam, "Ayah, Vincent Gigante, pria yang saat ini berdiri di puncak mafia Amerika, satu-satunya bos dari 5 keluarga yang tak pernah masuk penjara, atau orang yang berhasil lolos dari penjara berkat bantuanku." Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya duduk di satu meja yang sama. Sementara itu, Vincent yang membuka percakapan berkata, "Ho, jadi kau, orang Asia yang memperingatkan kami soal mata-mata FBI itu? Bagaimana kau bisa tahu? Terlebih lagi, FBI menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merencanakannya. Bagaimana orang Asia sepertimu bisa mengetahuinya?" Andrew menyela, "Ayah, kenapa kau berkata seperti itu?" Vincent menimpali, "Kita harus memperjelas masalah ini. Keluarga kita tidak tahu apa-apa. Lalu bagaimana mungkin orang Asia sepertinya bisa tahu? Bukankah begitu, orang Asia?" Mendengar ucapannya yang begitu penuh intimidasi, sejenak Kim Moo-hyuk pun dibuat tertegun. Kendati demikian, Kim Moo-hyuk yang masih tetap tenang menjawab, "Itu cuma hadiah kecil, untuk merayakan persahabatan saya dengan Andrew." Vincent mengernyit, "Hadiah kecil katamu? Apa kau juga saling bertukar hadiah dengan teman-temanmu di Washington? Selain itu, kenapa kau bertemu Menteri Keuangan Rubin?" Andrew dengan nada kesal menyela, "Ayah, tolong hentikan semua ini." Kim Moo-hyuk menimpali, "Ho, rasanya seperti sedang diinterogasi sebagai mata-mata. Saya datang ke New York untuk menemui seorang teman, tapi saya rasa saya harus pergi hari ini juga." Akan tetapi, saat Kim Moo-hyuk hendak meninggalkan ruangan, kedua pengawal Vincent dengan cepat langsung menghadang langkahnya. Melihat situasi tersebut, dengan tegas Moo-hyuk berkata, "Ho, apa Anda mau membawa ini sampai akhir?" Andrew menyela, "Ayah,
tolong hentikan, dia itu temanku. Sejenak suasana pun berubah hening, tatapan tajam dari kedua belah pihak, mengisyaratkan kewaspadaan terhadap masing-masing. Namun tak lama kemudian, Vincent pun meminta kedua pengawalnya untuk memberikan jalan, tanpa berkata sepatah kata pun, Kim Moo-hyuk pun memutuskan untuk pergi meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, Eric yang datang menghampiri Kim Moo-hyuk bertanya, "Bos, sepertinya Vincent Gigante datang, apa semuanya baik-baik saja?" Kim Moo-hyuk menjawab, "Tidak masalah, dia terlihat baik-baik saja." Jauh berbeda dari rumor gilanya, Eric menimpali, "Amerika bukan Korea, kita harus lebih berhati-hati." Kim Moo-hyuk membalas, "Baiklah, untuk sekarang, mari kembali dulu." Dalam gumamannya Moo-hyuk melanjutkan, "Ini hanyalah ujian. Kalau tadi aku diam menerima perlakuan itu, mungkin aku tak akan pernah bisa bertemu Vincent lagi." Cerita berpindah ke dalam ruangan. Di sana, Andrew yang mencoba menjelaskan berkata, "Ayah salah menilainya, dia memang masih muda, tapi sama sekali bukan orang lemah." Vincent menimpali, "Kalau aku mau mempertaruhkan nyawaku padanya, aku harus tahu dia orang seperti apa." Andrew terkejut, Apa yang ayah katakan?" Vincent membalas, "Andy, seberapa banyak yang kau tahu tentang dia? Apa kau tahu, dia tidak menghindari tatapanku, dia bukan pebisnis biasa, Wall Street dan Washington juga sedang mengawasinya, berbeda dengan kita, dia bergerak di dunia legal." Vincent melanjutkan, "Jauhkan dirimu dari bisnis keluarga, dan bekerjalah dengannya sebanyak mungkin di jalur resmi, dana yang kau pakai mungkin uang mafia, tapi tanganmu sendiri harus tetap bersih." Andrew menanggapi, "Sudah berkali-kali ku bilang, bahwa aku tidak tertarik pada keluarga ini." Vincent menyela, "Karena itulah aku menyuruhmu bersiap, kalau kau tidak mewarisi posisiku, orang yang mendapatkannya nanti akan membunuhmu. Kalau saja aku ditangkap kali ini, kau tak punya pilihan selain mengambil alih. Pria itu bisa menjadi penyelamat keluarga kita." Cerita kembali dengan Kim Moo-hyuk. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba dia mendengar ponselnya yang berbunyi. "Halo, siapa ini?" Si penelepon membalas, "Rubin di sini. Mengingat pembicaraan kita sebelumnya, penawaran Anda memang menarik, tapi kami tetap menjalankan rencana awal untuk LTCM, konsorsium bank-bank Wall Street akan mengambil 90% sahamnya, dan pemerintah akan memberikan buy-lot." Kim Moo-hyuk mengernyit, dalam hati dia bergumam, "Kenapa, kalau pemerintah AS mendukung LTCM secara langsung, bukankah kritik yang muncul pasti sangat tinggi? Jika aku mengambil alih semuanya tanpa syarat, itu satu-satunya cara agar kedua pihak sama-sama untung. Padahal awalnya, kupikir tak akan ada yang menolak proposal itu. Apa ini karena pengaruh dari Wall Street?" Lanjut Kim Moo-hyuk bertanya, "Siapa yang menolaknya?" Rubin menjawab, "Kementerian Keuangan mendukung ide itu, tapi Ketua Alan Greenspan menolaknya mentah-mentah." Sontak Kim Moo-hyuk terkejut, dalam hati dia bergumam, "Alan Greenspan, bukankah dia Ketua Federal Reserve keturunan Yahudi yang mengendalikan ekonomi dunia, dari tahun 1987 hingga 2006 selama hampir 20 tahun?" Kim Moo-hyuk lantas bertanya, "Apa alasan Ketua Greenspan menolaknya?" Rubin menjawab, "Soal itu, dia bahkan menolak membahasnya sama sekali. Penolakannya begitu keras, sampai Departemen Keuangan terpaksa mengikuti keputusan Bank Sentral, terutama saat nama Anda, Kim Moo-hyuk disebut." Dia menunjukkan penolakan yang sangat kuat. Kim Moo-hyuk terkejut. Dalam hati ia bergumam, "Dia tahu namaku, tapi kenapa?" Rubin kemudian berkata lagi, "Pengaruh Ketua Alan sangat besar. Birokrat kecil seperti saya tak mungkin bisa membalikkan keputusannya." Kim Moo-hyuk menanggapi, "Baiklah, Menteri Rubin, janji tetaplah janji. Kali ini saya akan membantu Anda. Saya akan ikut mendanai LTCM, bersama bank-bank Wall Street supaya mereka tidak bangkrut." Rubin merespon, "Benarkah, Anda benar-benar mau melakukan itu, Tuan Charlie? Terima kasih, Anda benar-benar mengurangi beban pemerintah. Secara pribadi, saya juga ingin mempertahankan hubungan baik dengan Anda." Kim Moo-hyuk menanggapi, "Saya juga, mari untuk sering berhubungan." Dalam hati Moo-hyuk melanjutkan, "Yah, aku memang harus menjaga hubungan baik dengan Rubin, jadi untuk sekarang, aku harus memperbanyak sekutu sebanyak mungkin." Rubin berkata lagi, "Maaf, Tuan Charlie, meskipun Anda memberikan proposal yang bagus." Kim Moo-hyuk menyela, "Tidak masalah, tolong sampaikan pada orang-orang Wall Street, kalau urusan uang bisa dibicarakan dengan James Han." Rubin bertanya, "Oh ya, ngomong-ngomong, berapa lama Anda akan tinggal di Amerika?" Kim Moo-hyuk menjawab, "Besok saya kembali ke Korea, lalu lanjut ke Rusia. Bagaimanapun juga, krisis juga bisa menjadi peluang." Rubin menanggapi, "Saya setuju, saya benar-benar tidak menyangka, Rusia akan mendeklarasikan moratorium. Sayang sekali, padahal sejak mereka membuka pasar bebas, ekspektasi terhadap mereka sangat tinggi. Seharusnya kami melakukan intervensi lebih agresif, tapi penolakan di pemerintahan sangat kuat." Kim Moo-hyuk tersenyum tipis. Dalam hati ia bergumam, keserakahan Wall Street, tuntutan IMF yang berlebihan, dan kelalaian pemerintah AS menyebabkan semua ini.
Tapi bagiku, ini justru menjadi sebuah peluang baru. Cerita berlanjut ke kantor Dream High. Setelah mendengar pengakuan dari Kim Woo-hyuk, Han Ki-yong-yung yang cukup terkejut berkata, "Apa, kau gagal mengakuisisi LTCM?" Kim Woo-hyuk membalas, "Yah, The Fed bahkan tidak mengizinkan pembahasannya." Han Ki-yong-yung mendengus kecil. "Cih, pasti para Yahudi itu bermain di balik layar. Bagaimanapun juga, mereka praktis menguasai Wall Street." Kim Woo-hyuk menimpali, "Tapi ini benar-benar tak terduga. Sudah lama sejak sesuatu di luar perkiraanku terjadi. Kini aku harus memikirkannya." Han Ki-yong-yung tertawa puas. "Hahaha, wah, bahkan seorang Kim Woo-hyuk pun bisa gagal ya. Ternyata kau manusia biasa juga. Kupikir kau semacam dewa atau sebagainya." Han Ki-yong-yung menambahkan, "Perlu kau tahu, masih ada satu hal tak terduga lagi." Kim Woo-hyuk bertanya, "Masih ada satu hal lagi katamu? Apa itu?" Han Ki-yong-yung menjelaskan, "Kau menyuruhku terus membeli obligasi Korea dan Rusia bukan? Tapi ada pihak lain yang juga membelinya. Persaingan itu membuat harga naik terlalu tinggi, hingga membuat kita terus kehilangan uang." Kim Woo-hyuk terkejut. "Siapa? Apa sudah ketahuan siapa mereka?" Han Ki-yong-yung menghela napas, lalu menjawab, "Sayangnya belum, tapi yang jelas itu bukan Wall Street. Mereka seharusnya sedang menjual obligasi sekarang, bukan membeli." Kim Woo-hyuk bertanya, "Berapa harganya sekarang?" Han Ki-yong-yung sedikit mengerut, "Sekitar 30 sen untuk tiap $1 nilai obligasi itu. Awalnya kita mengincar harga 20 sen, tapi setiap kita membeli perlahan, pihak lawan langsung membeli secara agresif juga. Rasanya seperti mereka mengawasi dan meniru kita." Sejenak Kim Woo-hyuk tertegun. Dalam hati ia bergumam, "Ada apa ini? Ini terasa seperti ada kekuatan besar yang bergerak di balik layar." Tapi meski begitu, tak perlu gegabah saat kita bahkan belum tahu siapa lawannya. Kim Woo-hyuk kemudian berkata, "Baiklah, tetap beli obligasi, tapi jangan sampai presentasi menaikkan harganya lebih jauh. Selain itu, berapa rasio investasi saham kita sekarang?" Han Ki-yong-yung merespon, "Hampir 10%. Kim Woo-hyuk membalas, "Kalau begitu, naikkan jadi 30%, beli saham-saham terkait internet." Han Ki-yong-yung terkejut, Apa kau serius dengan ucapanmu?" Kim Woo-hyuk menatap tajam, "Tentu saja, terutama Yahoo, Amazon, Apple, dan Microsoft. Saham IT juga wajib dibeli." Dalam gumamannya Woo-hyuk melanjutkan, "Sebelum gelembung.com tahun 2000 pecah, masih ada banyak cara menghasilkan uang selain obligasi. Tapi siapa yang membeli obligasi-obligasi itu? Sementara yang terpikir olehku cuma Wall Street. Namun mereka justru harus menjual obligasi sekarang, jadi mustahil kalau mereka pelakunya. Terlebih lagi, tak banyak pihak yang bisa bersaing dengan kami dalam transaksi obligasi skala besar. Bahkan Jepang tak punya alasan untuk ikut campur. Jadi, mungkinkah mereka itu adalah Eropa? Yah, Eropa. Apa mungkin benar mereka? Kalau benar mereka pelakunya, aku harus menyusun strategi yang benar-benar baru." Sementara di tempat lain, tepatnya di Hong Kong, sesuatu yang di luar dugaan pun kini tengah terjadi. Di tengah langit malam yang gelap, demi untuk menghindari kejaran dari sekelompok pria, Eva pun dengan sekuat tenaga berlari menghindari mereka. Bahkan demi menjaga kerahasiaannya, Eva sampai harus menghancurkan ponsel miliknya sendiri. Tidak sampai di situ, demi mewaspadai segala sesuatu yang terjadi, dengan cepat ia pun melempar ponsel tersebut ke dalam sungai. Namun sayangnya, kedua orang pria itu pun berhasil mengejarnya. Merasa situasinya sudah sangat terjepit, Eva pun hanya bisa pasrah menerima keadaan. Cerita kembali berpindah ke Amerika. Di salah satu tempat, Kim Woo-hyuk yang datang menemui Eric bertanya, "Bagaimana persiapan pengerahan Anda ke Kosovo?" Eric menjawab, "Yah, Kementerian Pertahanan AS menginginkan kontrak jangka panjang, jadi kami masih dalam negosiasi tambahan. Mengingat konflik akan terus terjadi di seluruh dunia, demi untuk menghindari warga Amerika dikirim mati ke medan perang, pasar tentara bayaran akan terus berkembang." Eric melanjutkan, "Meskipun kami sudah menandatangani kontrak dengan pemerintah AS, tapi menurut saya, industri ini masih dalam tahap pertumbuhan. Kami juga berencana merekrut tanpa memandang negara, ras, maupun asal-usul." Kim Woo-hyuk menyela, "Tapi, sudah kubilang sejak awal, jangan khawatir soal uang, ada tak terhitung cara untuk menghasilkan uang. Yang kubutuhkan adalah kekuatan untuk melindungi semua milikku, uangku, keselamatanku, dan orang-orangku. Apa Anda masih ingat saat kukatakan akan membangun perusahaan tentara bayaran terbaik di dunia? Lebih dari segalanya, aku ingin orang-orang gemetar hanya dengan mendengar nama Blackbeard." Eric menanggapi, "Bos, tentu saya sangat mengingatnya, Anda jangan khawatir." Namun di tengah percakapan, Sekretaris Ma yang datang dengan kepanikan berkata, "Bos, ada masalah besar?" Kim Woo-hyuk bertanya, "Sekretaris Ma, ada masalah apa?" Sekretaris Ma menjawab, "Kami tidak bisa menghubungi Eva dan pengawalnya di Hong Kong. Mereka menghilang setelah keluar dari hotel tadi malam, pengawalnya juga hilang." Kim Woo-hyuk mengernyit, "Apa sudah cek ke Peregrine? Bukannya dia mau bertemu dengan mereka?"
Sekretaris Ma menanggapi, kami sudah memeriksanya, bahkan Presiden Peregrine juga mengatakan hal yang sama. Katanya mereka memang berencana bertemu, tapi Eva tidak pernah muncul. Mendengar kabar tersebut, Kim Woo-hyuk pun kembali mengingat pembicaraan mereka sebelumnya. Saat itu, Eva mengaku harus pergi ke Hong Kong untuk urusan Peregrine. Bahkan ia pun menambahkan, kepergiannya ke Hong Kong juga untuk menemui perwakilan pejabat tinggi Cina dan memintanya sebuah bantuan. Mengingat hal tersebut, Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, kurasa tidak mungkin, tapi kalau dia mengkhianatiku, aku akan menemukannya dan membunuhnya. Namun kalau dia sedang dalam bahaya, aku akan membunuh siapapun yang menyakitinya. Lanjut Kim Woo-hyuk berkata, kirim orang kita ke sana, dan cari mereka sekarang juga, berapapun biayanya, temukan mereka, bahkan kalau yang tersisa cuma mayat mereka. Cerita berpindah ke sebuah gedung, di salah satu ruangan, terlihat beberapa barang medis yang tergeletak di atas meja, bahkan di ruangan tersebut, terlihat Eva yang sudah tergeletak tak berdaya. Sementara itu, salah satu pria yang menangkapnya berkata, dasar jalang keras kepala, dia masih saja tidak bicara. Bagaimana bisa dia tetap diam? Bahkan setelah diberi obat itu, temannya bertanya, apa perlu ku tambah suntikannya? Pria itu menjawab, ide bagus, karena saudara Zhang bilang, kita harus mencari tahu apapun yang terjadi. Jadi sekarang, bawalah lebih banyak obat. Namun di tengah percakapan, mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Dia adalah Zhang Linfeng, sekaligus wakil ketua Hong Kong Triad Jobang. Lanjut Zhang Lin berkata, apa-apaan ini? Kalian masih belum dapat informasi juga? Pria itu sedikit menunduk. Maafkan kami bahkan sudah memakai obat. Tapi dia tetap tidak bicara. Zhang Lin bertanya, mana ponselnya? Pria itu menjawab, dia sudah menghancurkannya dan membuangnya ke laut saat kami mengejarnya. Zhang Lin menimpali, dasar bodoh, ketua sedang menunggu. Cepat cari tahu, siapa yang mengakuisisi Peregrine, dan siapa pendukung finansial asli wanita ini? Cerita kini berpindah ke Korea. Setelah melakukan penyelidikan, Sekretaris Ma yang menyampaikan informasi berkata, Tuan Muda, menurut penyelidikan, ternyata Triad Hong Kong telah menculik Eva Zhou. Kim Woo-hyuk terkejut. Apa? Triad Hong Kong katamu? Bagaimana bisa dia punya hubungan dengan mereka? Tapi yang lebih penting, ada di mana dia sekarang? Sekretaris Ma menanggapi, saat ini masih belum diketahui, bahkan detektif lokal pun tidak berhasil menemukannya. Kalau sudah berurusan dengan Triad, maka nyawalah taruhannya. Selain itu, mereka adalah kelompok Triad tingkat menengah bernama Jobang, memang tidak punya cabang di Korea Selatan, tapi mereka punya hubungan kuat dengan dunia kriminal daratan Cina, sedangkan pemimpinnya, Mei Hong, menjalankan hotel legal sebagai kedok, dan tangan kanannya, Zhang Linfeng, dia terkenal sangat kejam. Bahkan di kalangan Triad, Kim Woo-hyuk bertanya, kenapa mereka menculik Eva? Sekretaris Ma menjawab, mungkin karena uang. Korea juga tak jauh berbeda, tapi kita masih menghargai senioritas, hubungan daerah asal, atau kehormatan. Tapi kalau Triad, mereka cuma peduli uang, bahkan lebih dari nyawa manusia. Namun di tengah percakapan, suara ponsel Sekretaris Ma seketika memecah suasana. Bahkan saat menjawab panggilan tersebut, dia seakan menerima kabar yang begitu mengejutkan. Dengan nada penuh kepanikan, Sekretaris Ma yang menyampaikan kabar tersebut berkata, Tuan Muda, mayat pengawal Nona Eva baru saja ditemukan. Katanya, seseorang memberi informasi ke polisi, mereka meninggalkan kepalanya di bangku taman yang ramai. Kim Woo-hyuk terkejut, sialan, apa mereka sedang mengirim pesan untukku? Sekretaris Ma menanggapi, kalau mereka benar-benar ingin menghilangkan mayat itu, jangankan tubuhnya, bahkan satu jari pun tak akan ditemukan. Sejenak Kim Woo-hyuk tertegun, dalam hati ia bergumam, Eva mungkin belum mengatakan apapun tentang diriku, kalau tidak, aku pasti sudah menerima telepon sejak tadi, entah untuk negosiasi atau ancaman. Tapi kalau kami terus menunda, maka nyawanya sudah pasti akan makin terancam. Lanjut Kim Woo-hyuk berkata, hubungi Eric, dan kumpulkan tim Blackbeard yang sedang bebas di Hong Kong. Sekretaris Ma mengernyit, Tuan Muda, apa Anda siap berperang? Kim Woo-hyuk menatap tajam, kalau itu memang perlu, maka tidak ada pilihan lain. Sekretaris Ma membalas, sekarang ini Hong Kong adalah wilayah Cina, Amerika tidak bisa membantu kita di sana. Mendengar pernyataan tersebut, Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, dia benar, kalau terjadi masalah, Amerika tidak mungkin melawan pemerintah Cina demi diriku, bahkan, kemungkinan mendapat bantuan itu hanya 0%. Lanjut Kim Woo-hyuk berkata, Sekretaris Ma, aku bisa saja mengganti Eva atau meninggalkannya, tapi kalau aku diam saat anak buahku berada dalam bahaya, maka tak akan ada orang yang mau mengikutiku dengan sukarela lagi. Sekretaris Ma menimpali, tapi Tuan Muda, ini terlalu berbahaya. Kim Woo-hyuk menanggapi, kalau masalah ini bisa diselesaikan dengan uang, akan kubayar, tapi kalau perlu dengan kekuatan, maka akan kugunakan juga. Tapi meski begitu, kita tidak boleh membuat masalah tambahan, kalau yang tersisa hanya mayatnya.
Setidaknya aku sendiri yang akan menemukannya dan menguburkannya. Sekretaris Ma sedikit mengangguk. Baiklah, saya akan mengikuti perintah Anda. Saya akan mengikuti setiap perintah Anda. Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, aku masih belum punya kekuatan untuk bentrok langsung dengan Cina. Reformasi dan globalisasi memang berkembang cepat di sana. Tapi hukum dan akal sehat di sana masih belum benar-benar berlaku. Namun sekarang, aku tidak bisa menghindari pertarungan ini lagi. Aku harus tetap menyelamatkan Eva. Cerita kemudian berpindah ke Hong Kong. Demi menemukan keberadaan Eva, berbagai macam cara pun telah dilakukan. Bahkan saat ini, nama Eva pun sudah terpampang di seluruh surat kabar. Dengan beredarnya kabar tersebut, saat ini Zhang Lin pun datang menemui Ketua Jobang. Sementara di sisi lain, Mei Hong yang tengah membaca berita tersebut berkata, "Ho, orang ini menarik juga, dia memasang iklan di seluruh Hong Kong supaya kita melihatnya. Sebenarnya siapa dia itu?" Zhang Lin sedikit menunduk. "Maaf, kami masih belum berhasil mencari tahu." Mei Hong sedikit mengerut. "Ho, sepertinya hidup kalian terlalu nyaman ya, sudah selarut ini. Tapi kalian masih belum ada hasil juga." Mei Hong melanjutkan, "Apa kalian tahu, pihak Mainland langsung memberikan permintaan ini padaku. Ini kesempatan emas bagi kita. Peluang besar untuk mendapatkan kekuasaan dari Mainland." Mei Hong menambahkan, "Cepat hubungi dia, kita bahkan bisa memberikan uang itu sendiri kalau perlu. Yang penting adalah bahwa kita menunjukkan kalau kita itu berguna." Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, setelah menerima perintah dari Mei Hong, Zhang Lin pun langsung menghubungi pihak pembuat iklan. Lanjut Zhang Lin berkata, "Halo, apa kalian yang memasang iklan itu untuk kami?" Si pembuat iklan membalas, "Ah, apa ini Zhang Lin Feng? Atau Mei Hong?" Mendengar jawaban tersebut, seketika Zhang Lin pun terkejut. Dalam hati dia bergumam, "Apa-apaan ini? Kami bahkan belum tahu siapa musuh kami. Tapi mereka sudah tahu aku dan bosku." Lanjut Zhang Lin berkata, "Aku Zhang Lin Feng, Eva ada bersama kami ingin bernegosiasi di Hong Kong." Si pembuat iklan bertanya, "Apa saat ini dia aman?" Zhang Lin tertawa kecil, lalu menjawab, "Untuk sekarang dia aman. Tapi kalau terus ditunda, kami tidak bisa menjaminnya lagi. Anak buahku sangat tertarik pada dia." Si pembuat iklan menimpali, "Aku ingin berbicara langsung dengannya untuk memastikan. Aku akan menunggu." Zhang Lin mengernyit, dalam hati ia bergumam, "Hah, apa-apaan orang ini?" Sementara di tempat lain, Sekretaris Ma yang ternyata si pembuat iklan tersebut berkata, "Tuan muda, sudah dipastikan bahwa itu benar-benar Zhang Lin Feng." Kim Woo-hyuk menatap ragu. "Apa kau yakin bersikap agresif itu keputusan yang tepat?" Sekretaris Ma menimpali, "Kita harus memastikan dulu kalau Eva masih hidup. Kalau kita terlihat lemah, dia justru bisa berada dalam bahaya lebih besar, jadi kita harus memegang kendali situasi ini." Sekretaris Ma melanjutkan, "Tuan muda, mereka pasti akan memanggil Anda ke Hong Kong sekarang. Tapi pergi ke sana terlalu berbahaya, oleh karena itu, biarkan saya yang pergi dan membawa Eva kembali." Kim Woo-hyuk mengernyit, "Tidak, aku akan pergi sendiri." Dalam gumamannya Woo-hyuk melanjutkan, "Aku sudah berusaha sekuat mungkin, agar masa depan tidak berubah. Tapi ternyata, tindakanku tetap menciptakan efek kupu-kupu, jadi sepertinya sekarang, aku harus mulai ikut campur secara aktif, dan memeriksa semuanya sendiri." Tak lama kemudian, ponsel milik Sekretaris Ma kembali berbunyi. Melihat hal tersebut, Kim Woo-hyuk pun meminta untuk segera menjawabnya. Dalam panggilan tersebut, sesuai permintaan Sekretaris Ma sebelumnya, mereka pun akhirnya akan disambungkan langsung dengan Eva. Tak lama kemudian, Kim Woo-hyuk pun mendengar suara Eva yang berbicara. Menyadari hal tersebut, dengan cepat ia mengambil ponsel Sekretaris Ma. "Eva, kau tidak apa-apa kan?" Dengan nada lirih Eva menjawab, "Bos, maafkan aku, tapi aku tidak mengatakan apapun." Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, dia masih hidup, bahkan dalam keadaan terancam, dia masih tetap tutup mulut. Lanjut Woo-hyuk berkata, "Yah, aku tahu, kau tenang saja, tunggu aku akan segera ke sana." Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di salah satu bandara Hong Kong. Sementara itu, Eric dan bawahannya yang penuh kewaspadaan. Sepanjang jalan mereka mengawasi areal sekitar bandara. Tak lama kemudian, dua orang polisi yang datang menghampiri mereka berkata, "Permisi, tolong tunjukkan paspor kalian." Eric kemudian menunjukkan kartu identitasnya, lalu berkata, "Saya Eric Clarke dari Blackbeard, kami sedang melindungi seorang VIP, pemerintah Hong Kong sudah memberi izin, silakan diperiksa." Polisi itu kemudian melihat keberadaan Sekretaris Ma di antara mereka, dengan memasang tatapan tajam yang penuh curiga. Polisi itu pun lantas bertanya, "Orang itu, apa dia VIP-nya?" Eric menjawab, "Benar, apa ada masalah?" Polisi itu mengernyit, "Tidak, maaf, silakan lewat." Setelah mendapatkan pemeriksaan, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun polisi itu tidak tahu, bahwa VIP yang sebenarnya adalah Kim Woo-hyuk sendiri. Sementara itu, Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, "Eva, bertahanlah sedikit lebih lama lagi, aku akan datang menyelamatkanmu."